Saya kira guru ini jangan hanya menjadi robot administratif di sekolah. Halo teman-teman Penghayat Diksi, selamat datang kembali ke channel saya Penghayat Diksi. Senang rasanya berjumpa kembali dengan teman-teman semua setelah sekian waktu saya menghilang dan akhirnya bisa bikin video lagi di waktu luang saya. Beberapa hari yang lalu saya menyaksikan salah satu unggahan video di YouTube dan juga tersebar di beberapa platform media sosial tentang pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Mukti perihal himbauan beliau terhadap peningkatan kualitas guru ya. Salah satunya yang beliau himbau adalah guru harus atau guru sebaiknya terlibat dalam ormas. Nah, ini potongan video beliau ini direaksi oleh banyak pihak pro kontra tentu ya. Mungkin bayangan netizen terhadap ormas ya, ormas-ormas aneh ya yang biasanya malak setiap hari raya kayak gitu ya, kemudian melakukan aksi-aksi sweeping. Tentu bukan ormas dalam dimensi yang itu kalau Pak Mukti ya. Oleh sebab itu saya menyatakan sepakat bahwa guru atau pendidik sebaiknya memang terlibat dalam kepengurusan organisasi masyarakat atau ormas. Nah, kita lihat nanti bagaimana cuplikan himbauan beliau ya dalam salah satu acara yang kemudian beliau menghimbau guru ini harus juga terlibat aktif dalam kepengurusan organisasi masyarakat atau ormas. Baik, yang disampaikan Prof. Mukti itu adalah bagaimana kemudian guru ini tidak hanya memiliki fungsi sebagai insan yang mentransformasi ya dunia pendidikan dalam ruang belajar atau ruang di kelas, tapi juga guru setelah dia selesai di sekolah itu bagaimana perannya di masyarakat. Nah, ini tentu saya kira tidak ada yang tidak sepakat ya, bahwa zaman dulu itu bapak saya juga termasuk guru yang kemudian berakhir sebagai pengawas ya di purna tugasnya saat itu. Guru itu zaman dulu dianggap serba bisa. Pokoknya kalau bapak saya yang paling sering adalah nikahan ya, bagaimana kemudian menerima tamu, memberikan pidato, itu yang paling sering. Bahkan dalam beberapa titik guru ini dianggap sosok yang serba bisa, apapun pokoknya bisa. Udah tanya Pak Guru aja, udah minta tolong Pak Guru aja. Nah, sekarang fungsi itu di masyarakat khususnya agak bergeser memang. Oleh sebab itu Pak Mukti menghimbau bahwa guru demi menjaga marwahnya sebagai orang yang memiliki fungsi sosial yang baik, khususnya di lingkungan tempat tinggalnya sendiri, maka harus terlibat dalam organisasi masyarakat. Oleh sebab itu, saya sepakat dengan himbauan Pak Mendikdasmen ini ya, Prof. Abdul Mukti. Kalau saya melihatnya sebagai sebuah tambahan dari pendapat saya pribadi, kenapa guru harus terlibat dalam organisasi masyarakat? Tentu ormas yang harus kita bukan kotak-kotakan, tapi harus kita spesifikasi. Misalnya ya, katakan Prof. Mukti adalah orang ormas. Tentu bukan ormas-ormas aneh ya. Ormasnya adalah Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah. Salah satu dari dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dua ormas itu memang besar. Jadi kalau ditanya ormas Muhammadiyah emang apa? Ormas Muhammadiyah memang siapa? Memang perannya apa? Udahlah, itu teman-teman tinggal googling betapa banyak sumbangsih dan kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa ini. Bahkan sebelum 17 Agustus 1945 ya Muhammadiyah sudah ada ya. Oleh Kiai Dahlan didirikan di Kauman, Yogyakarta 1912. Kemudian disusul oleh Nahdlatul Ulama 1926. Jadi kalau masih ada yang nanya, emang ormas Muhammadiyah itu apa? Silahkan Anda cek ya, profiling itu websitenya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, silahkan profiling. Kita sudah punya lebih dari 170 perguruan tinggi Muhammadiyah, tentu swasta, tapi beberapa kualitas PTM gitu sebetulnya, perguruan tinggi Muhammadiyah ini bahkan sudah di level mungkin seberkualitas sama dengan beberapa kampus negeri di Indonesia. Jadi kalau ditanya sumbangsi Muhammadiyah ini apa, wah udahlah ya. Muhammadiyah juga punya klinik PKU ya, kita sebutnya penolong kesengsaraan umum. Dulu sempat berubah jadi penolong kesengsaraan umat, kemudian dirubah lagi pasca almarhum Buya Syafi'i Ma'arif menjadi ketum menggantikan Prof. Amin Rais. Itu diganti lagi karena umat lebih tersegmentasi pada Islam ya, tapi spirit awal Muhammadiyah adalah umum. Jadi siapapun boleh berobat ke Muhammadiyah ya, termasuk orang-orang Muhammadiyah sendiri ya berobatnya ke PKU atau mungkin klinik-klinik yang terafiliasi gitu ya.
Jadi sumbangsih ormas ini tidak bisa kita sederhanakan ya. Ormas paling cuma datang ke nikahan, minta uang keamanan. Oh enggak ya. Kalau beberapa ormas tingkat yang sumbangsihnya sudah besar terhadap negara ini sudah bukan di level itu, bahkan tidak pernah di level itu gitu ya. Kalau ormas Muhammadiyah sama NU, bagi saya itu ruang pemikiran, ruang dialektika, ruang fungsi dan peran sosial itu semua di situ. Jadi kenapa guru harus ikut ormas? Ya tadi kalau Pak Muti menyampaikan harus ada peran sosial yang real dari seorang guru selain mendidik anak di sekolah. Tapi ketika dia balik ke rumah ada fungsi-fungsi yang memang masih punya benefit, punya utilisasi bagi masyarakat ya, apapun itu, misalnya saksi undangan, ikut penyelenggara pemilu ketika misalnya panitia-panitia ad hoc, PPK, panwascam segala macam, karena memang dianggap memang sudah memiliki nilai kelayakan yang mumpuni untuk melakukan hal-hal seperti itu. Atau mungkin lebih jauh adalah ketua DKM masjid di lingkungan tempat tinggalnya kalau guru tersebut adalah seorang muslim gitu. Tapi sisi lain yang bagi saya penting kenapa guru harus ikut ormas, memang kalau bahasa kerennya kan sekarang NGO ya, non-government organization, itu lebih modern lah. Pasti kalau yang labelingnya ormas itu sudah NGO, itu sudah internasional. Visi misinya jauh, sumbangsinya real. Tapi kalau memang ormas, ada stereotyping ya, stereotyping, ormas hati-hati loh sama orang ormas, nanti dipersekusi segala macam. Enggak. Muhammadiyah dan NU ini ormas besar ya, yang kemudian sumbangsinya sudah tidak bisa diragukan lagi. Oke, pandangan saya ya, menghayat diksi terhadap kenapa guru harus ikut ormas. Pertama, masih jarang atau tidak sedikit guru yang secara fungsi sosialnya memang kurang, itu pertama. Dua adalah insight atau wawasan. Guru atau apapun itu yang mengikuti sebuah kepengurusan organisasi atau ormas ini rata-rata memiliki pengawasan yang jauh lebih luas. Memiliki wawasan yang jauh lebih luas dibanding mereka yang tidak mengikuti. Memiliki skill leadership yang juga lebih mumpuni dibandingkan mereka yang tidak. Sehingga kalau misalnya ada guru yang tiba-tiba dadakan dalam sebuah forum besar, entah di sekolah atau di forum yang lain di masyarakat, diminta pidato, masih ada loh guru yang, saya nggak siap, belum ada persiapan, saya nggak punya catatan apa-apa, saya nggak ngikutin isu ini. Wah, itu salah satunya. Bagi saya guru itu ya pantang, kemudian kalau ditembak silakan Bapak nanti kasih sambutan ya untuk ini. Itu udah harus levelnya udah harus oke, siap. Paling nanti minta bocoran. Ini yang mau ditekan apa? Titik tekannya apa? Biar bisa saya sampaikan. Misalnya ada kunjungan bupati, ada kunjungan ketua DPRD ke salah satu lokasi di mana guru itu tinggal. Sehingga masyarakat meminta guru itu untuk bisikin dong Pak Bupati agar misalnya salah satu jalan di sini cepat diperbaiki. Nah itu guru harus ada di level itu. Untuk siap mengadvokasi masyarakat, mempengaruhi kebijakan. Itu lebih jauh ya, fungsi guru lebih jauh. Dan itu hanya bisa didapatkan, skill-skill itu hanya bisa didapatkan bukan di ruang pendidikan profesi guru, PPG, nggak ada. Manajemen konflik guru misalnya ya, itu hanya bisa didapatkan lewat organisasi masyarakat, keterlibatan aktif guru dalam organisasi masyarakat. Bayangin misalnya guru olahraga lah, kalau misalnya diminta mimpin senam ya oke ya. Tapi guru olahraga tiba-tiba ditembak di sebuah forum seminar untuk berbicara masalah misalnya kesehatan Jawa Barat, kesehatan Indonesia, itu mau gimana? Nah itu hanya bisa didapatkan kajian-kajian, isu-isu, updating tentang informasi itu hanya di dunia organisasi masyarakat atau ormas. Muhammadiyah punya banyak sekali bidang kajian di dalamnya ya. Bidang ekologi, bidang ekonomi, bidang pendidikan, banyak sekali. Bidang sains banyak. Sehingga kalau guru-guru hanya datang ke sekolah, pulang, berjibaku dengan rumah tangganya, saya kira memang banyak sekali spot-spot kosong yang kemudian dalam beberapa momentum itu mungkin akan sedikit kewalahan. Minimal public speakingnya deh. Public speaking orang-orang yang ikut organisasi dengan yang tidak. Mungkin ada beberapa yang tidak, saya nggak ikut organisasi tapi saya bisa ngomong di depan kelas, iya. 1 banding berapa yang kayak gitu. Sisanya itu masih gagap kemudian untuk menyampaikan sebuah narasi. Menyampaikan sebuah gagasan di ruang publik yang besar atau di luar sekolah. Kalau di sekolah mungkin masih pede ya. Sekolah teman-teman gua nih, capseknya juga kenal. Tapi ketika dia digeser sedikit saja di forum-forum masyarakat, itu akan ada semacam demam panggung yang sebetulnya sudah tidak boleh terjadi terhadap seorang guru ya.
Bahkan guru misalnya di hari PGRI diminta bicara di depan bupati, diminta bicara di depan gubernur, diminta bicara di depan menteri, itu udah harus levelnya udah harus siap gitu. Jadi saya kira skill-skill semacam itu hanya bisa didapatkan ketika memang guru itu aktif terlibat dalam organisasi masyarakat. Nggak perlu jadi ketuanya, nggak perlu. Sekretarisnya mungkin, bendaharanya mungkin, atau ketua bidang apa mungkin, nggak masalah. Hanya memang tadi, ormas ini memang harus agak selektif kita melihat. Kalau Muhammadiyah NU oke lah. Hal lain misalnya guru-guru muda nih yang ingin terlibat aktif dalam peran sosialnya di masyarakat bisa ikut Karang Taruna, Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, atau misalnya organ-organ ekstra kampus yang mungkin sekalipun sudah lulus kuliah masih bisa terlibat. Ada Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, begitu ya. Kemudian Pergerakan Mahasiswa Kristen kalau guru-guru dari teman-teman dari Kristen ya, KMHDI dari Buddha begitu dan Hindu gitu ya. Banyak. Jadi ormas-ormas semacam ini saya kira akan mendorong skill dan wawasan guru untuk scaling up, naik tingkat. Jadi kalau guru hanya ya bosan ya, misalnya guru tiap menuju akhir bulan curhat masalah gajinya, ngeluh, udah keluar belum, udah turun belum gajinya. Gak menarik pembahasan-pembahasan kayak gitu. Ada gak sih ruang tongkrongan guru yang bilang misalnya, itu rumus matematika itu fungsi kalau dalam kehidupan bisa buat apa sih? Nah itu keren tuh. Guru Pancasila misalnya tanya, ini Iran sama Israel kira-kira ujungnya kemana nih? Apakah membuka perang, potensi perang dunia ketiga? Nah bayangin guru PKN gak bisa jawab itu. Gak menarik gitu loh. Kemudian guru apa lagi? Guru Bahasa Indonesia misalnya, aktif dalam seni teater, deklamasi puisi. Nah kayak gitu ya. Jadi saya kira guru ini jangan hanya menjadi robot administratif di sekolah. Dia lelah dengan rutinitas administratif. Harus ada semacam pelampiasan. Pelampiasan positif tentu. Pelampiasan ide, pelampiasan gagasan yang mungkin waktu di sekolah itu terbatas sehingga dia bisa sumbangsihkan di ruang-ruang pergerakan, di ruang-ruang organisasi. Yang kemudian juga akan timbal baliknya saya kira secara positif akan langsung kepada individu si guru. Mungkin dia akan dipromosikan ke dalam level yang lebih tinggi, jadi kapsek, jadi pengawas, atau misalnya masuk ke dalam dewan pendidikan, atau misalnya jadi penasehat khusus bupati masalah pendidikan, penasehat khusus gubernur masalah pendidikan. Itu karena keterlibatan mereka dalam ormas. Sehingga kadang pejabat-pejabat negeri ini melihat latar belakang orang ini apa sih, ikut organisasi apa aja sih. Anda boleh cek deh, semua menteri hari ini yang jadi menteri, yang jadi pejabat ya, itu pasti pernah mengikuti, bahkan pernah memimpin sebuah ormas besar. Silahkan cek deh kalau nggak percaya. Jadi saya kira saya sepakat sekali dengan Prof. Abdul Muti, MAD ya, Master of Education. Saya tahu beliau lulusan Australia. Jadi beliau ini bukan orang baru di dunia pendidikan, orang yang sangat lama, dan bahkan jadi sekretaris umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Sehingga kapasitasnya dalam dunia pendidikan saya kira memang membawa angin segar ya. Tentu ya Mas Nadiem juga kemarin sudah meletakkan fondasi-fondasi ide yang cukup menarik. Cuman kemudian pendidikan ini gimana sih caranya bisa shifting, berkembang lebih cepat? Salah satunya adalah kualitas gurunya. Kalau kualitas gurunya ceble gitu ya, memble, tanya ini nggak tahu, tanya itu nggak tahu, wah kurang menarik ya. Sibuk misalnya cuman nyari proyekan, nyari duit-duit receh, terus aja muter kehidupannya kayak gitu, nggak menarik ya. Boro-boro dia bisa mempengaruhi kebijakan di sebuah daerah, ya setiap hari isinya ngeluh gitu kan. Gak menarik. Grup WhatsApp guru misalnya hanya membahas gaji udah turun belum, wah nggak menarik itu. Itu apa ya, kemunduran sebuah peradaban. Karena peradaban salah satu pilar kuatnya adalah pendidikan. Jadi saya kira yang buat teman-teman yang masih salah tangkap guru dihimbau masuk ormas yang aneh-aneh, ya enggak lah, kamu juga bisa milih kok ormas mana. Profiling lah, sekarang kan kalian ini hidup dengan bersama Gen Z yang sangat accessible dengan dunia digital, ya tanya mereka lah. Maksudnya ormas seperti apa gitu loh. Jadi saya kira penghayat diksi dengan ini menyatakan saya sangat sepakat. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas dan kualifikasi guru atau kualifikasi pendidik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Jadi jangan sampai itu hanya menjadi wacana utopis ya 2045. Gurunya juga masih ngeluh masalah gaji. Ketika Anda ngeluh masalah gaji, ya gimana Anda berpikir sebuah gagasan yang bisa didorong untuk menjadi sebuah kebijakan?
Nah, dorongan-dorongan gagasan menjadi sebuah kebijakan itu nggak bisa. Nggak ada di PPG kayak gitu, nggak ada. Di sertifikasi nggak ada kayak gitu, pembahasan kayak gitu. Pembahasannya adalah dalam ruang dialektis organisasi. Sehingga Anda ketika ada dalam jabatan tertentu, bisa ketemu bupati itu udah kayak ketemu sama rekan sejawat gitu loh. Jadi ketemu bupati, kan ini kan guru itu biasanya levelnya, ketemu kepala sekolah, gimana nih? Ketemu pengawas gimana nih? Levelnya tinggi banget. Enggak lah, orang-orang yang terbiasa dalam organisasi, itu ketemu bupati aja biasa, ketemu gubernur aja biasa. Bahkan mungkin japrian lewat WA dengan para pemimpin daerah, kepala daerah, itu biasa. Jadi ada semacam gap di dunia guru ini yang jauh banget gitu loh. Oleh sebab itu, dengan himbauan Mendikdasmen agar guru mengikuti organisasi masyarakat, saya kira itu sebuah himbauan yang menarik dan sangat produktif gitu ya. Jadi itu pendapat saya, teman-teman. Saya kira Prof. Abdul Muti sudah sangat jeli melihat bagaimana guru ini harus scaling up secara insight gitu, wawasan. Jadi berbagai macam masalah di negeri ini yang seharusnya memang turunannya nanti adalah masalah-masalah lokal di sekolahnya kayak apa. Guru banyak, misalnya guru mengundurkan diri dari ASN guru karena dunia kerja yang toksik. Nah, kalau orang organisasi itu melihatnya sebagai challenge. Gila nih, sekolah bonafit negeri toksik orang-orangnya, harus gua apain nih? Nah, itu kalau orang organisasi ngerti, dia akan membuat sebuah manajemen konflik dalam rangka menciptakan sebuah solusi bersama. Bagaimana kemudian agar ruang pendidikan ini menjadi lebih kondusif, produktif, alih-alih misalnya ngegosipin ya. Basi banget sih dunia guru, masih gosip, nikung sana nikung sini, basi sekali. Dan itu hanya bisa didapatkan ketika guru ikut organisasi ya. Minimal public speakingnya deh, argumentasinya deh minimal. Ada guru yang tidak suka dengan atasannya, ngeluh aja tiap hari. Minimal antum gerak lah, ngobrol dengan atasan. Pak, Bapak bisa nggak? Kira-kira teman-teman ada protes nih, sikap Bapak yang ini begini-begini, ini masukan aja Pak. Itu orang organisasi tuh yang ngomong kayak gitu. Yang non-organisasi itu ngeluh paling, di warung kopi, ngeluh. Ini begini amat ya pemimpin gua, capsek gua, pengawas ini kok gini amat ya ke sekolah gua. Itu basi guys. Oleh sebab itu, peran-peran guru yang lebih atau melampaui hanya sebatas mentransformasi pendidikan, tapi juga punya peran sosial yang aktif dan produktif di masyarakat. Saya kira salah satu jalan memang saya sepakat dengan Prof. Abdul Muti adalah mengikuti atau terlibat aktif dalam kepengurusan organisasi masyarakat, atau kita kenal NGO ya. Saya kira itu ya, sepakat sekali dengan Prof. Muti, mantap idenya. Mudah-mudahan guru di Indonesia kualitas dan kualifikasinya terus meningkat, karena itu akan secara linear meningkat terhadap kualitas dan kualifikasi kualifikasi anak didiknya atau peserta didiknya. Oke, itu. Sampai jumpa lagi di momen berikutnya. Bye-bye.